4 manfaat KTT G20 bagi Indonesia. Hai Sobat Bosan. Wah, tak terasa ya, acara puncak kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 telah selesai dilaksanakan. Acara yang digelar di Bali ini berjalan dengan lancar. Acara ini dilaksanakan begitu mewah, mulai dari penyambutan para petinggi yang disambut dengan jamuan istimewa dan peraturan-peraturan baru yang dibuat secara istimewa. Semua yang dilakukan serba istimewa. Tapi, kira-kira Sobat Bosan tahu nggak nih kenapa G20 digelar secara istimewa? Memang apa sih untungnya G20 digelar begitu istimewa? Kali ini Mimin sudah merangkum 4 manfaat G20 buat Indonesia. Dan berikut adalah 4 manfaat G20 bagi Indonesia. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol notifikasinya ya, supaya Sobat Bosan tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan selamat datang di channel Teman Bosan. Yang pertama, Sobat Bosan harus tahu nih, dunia lagi dihadapkan dengan ancaman resesi pada tahun 2023. Itu di sejumlah masalah seperti krisis pangan dan energi yang disebabkan oleh perang. Ancaman perekonomian global memang sangat nyata. Inflasi yang terjadi di negara maju pun sangat tinggi, bahkan menjadi yang paling tinggi dalam 40 tahun terakhir. Dengan ancaman dari perekonomian global, para pemimpin dunia tergabung dalam G20 yang akan membahas sejumlah isu yang dinilai menjadi dalang resesi tahun 2023. Pembahasan resesi tahun 2023 menjadi yang paling utama dilakukan pada sesi pertama di KTT G20. Pembahasan yaitu mulai dari krisis pangan dan energi yang menciptakan inflasi yang tinggi, yang kemudian menyebabkan kebijakan ikutan, yaitu bagaimana mengadres inflasi itu dengan pengetatan kebijakan moneter. Poinnya adalah bagaimana G20 bersama dengan organisasi internasional seperti World Bank bisa mengurangi resiko yang berasal dari pangan dan energi, yang kemudian menyebabkan inflasi yang tinggi ini. Dengan adanya pembahasan tersebut, KTT G20 digadang-gadang menjadi angin segar bagi perekonomian global. Ancaman resesi tahun 2023 bisa diminimalisir dengan menjembatani ketegangan geopolitik agar masalah pangan dan energi dapat diuraikan. Kalau seandainya ketegangan geopolitik bisa dijembatani dan menurun secara signifikan, ini akan menyebabkan berbagai disrupsi, sisi suplai seperti pangan, pupuk, dan energi. Maka, sumber inflasi yakni pangan dan energi akan bisa menurun secara signifikan. Indonesia sebagai presidensi G20 mendapatkan keuntungan yang begitu banyak dalam menghadapi resesi, dikarenakan kedatangan para anggota meningkatkan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun, serta penyerapan tenaga kerja hingga 33.000 di berbagai sektor. Hal itu membuat perekonomian Indonesia makin baik dan makin siap menghadapi resesi tahun 2023. Yang kedua, Sobat Bosan tahu nggak nih, alasan dibalik KTT G20 diselenggarakan di Bali? Emang kenapa ya G20 dilaksanakan di Bali? Kenapa tidak di Jakarta saja? Jakarta kan merupakan ibu kota Indonesia. Bali dijadikan sebagai tempat untuk diselenggarakannya G20 karena Bali merupakan kota wisata. Kota sebagai penghasilan devisa terbanyak dari semua kota yang ada di Indonesia. Pelaksanaan G20 dilakukan di Bali untuk mempromosikan kota Bali ke seluruh dunia. Dan alasan lain kenapa digelar di Bali juga bertujuan agar ketika G20 selesai digelar, diharapkan para anggota G20 dapat berlibur dan menikmati kota Bali. Hal itu semua sudah direncanakan Menteri Kepariwisataan dan Presiden kita untuk meningkatkan devisa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, rangkaian kegiatan G20 di Indonesia juga melibatkan UMKM. Ini juga bisa menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang.
G20 mampu mendorong investasi pada UMKM dalam negeri. Sebab, saat ini, 80% investor global berasal dari negara-negara G20. Kebijakan pemerintah kita keren juga ya Sobat Bosan. Yang ketiga, penyelenggaraan rangkaian kegiatan KTT G20 akan membawa dampak besar bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat di Bali. Adanya KTT G20 telah menghidupkan sektor hospitality di Bali. Hospitality adalah perlakuan, penyambutan, dan perilaku kegiatan atau bisnis yang berfokus pada layanan kepada tamu, seperti hotel, restoran, bar, dan sejenisnya. Hospitality ini sebenarnya sudah lama diberlakukan di Bali. Bahkan, di Bali sudah ada standar internasionalnya. Namun, karena pandemi COVID-19 mengakibatkan hospitality Bali berhenti. Dikarenakan G20 hospitality ini dibangkitkan kembali oleh pemerintah untuk menyambut tamu-tamu besar di seluruh dunia. Dari sektor hospitality bisnis, dikabarkan membutuhkan banyak tenaga kerja dalam menghadapi pertemuan puncak KTT G20. Bahkan, tingkat keterisian kamar hotel di Bali dilaporkan meningkat daripada saat sebelum pandemi tahun 2021 lalu. Yang keempat, ternyata G20 tidak hanya membahas sektor ekonomi saja. G20 juga membahas terkait sektor kesehatan. Pembahasannya yaitu mengenai sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, serta pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respon terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Tiga pembahasan tersebut bertujuan agar kolaborasi negara-negara G20 dapat merespon ancaman krisis kesehatan global seperti misalnya pandemi COVID-19 yang lalu. COVID-19 memberikan dampak negatif yang begitu banyak bagi kehidupan masyarakat. Kita lihat dari banyaknya kasus kematian yang disebabkan. Di Indonesia saja, kasus kematian karena COVID-19 itu sampai dengan 159.000 jiwa. Dan penemuan untuk obatnya sendiri tergolong sangat lama. Dunia kesehatan sangat kesulitan untuk menghadapi wabah COVID-19. Karena itu, G20 membahas kesehatan guna mempercepat respon menghadapi krisis kesehatan. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, kesehatanlah yang merupakan kekayaan sejati, bukan kepingan emas maupun perak. Kiranya dengan adanya G20 di Indonesia, semakin siap menghadapi ancaman resesi tahun 2023. Dan kiranya, dunia kesehatan makin membaik dan makin responsif dalam menghadapi krisis kesehatan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga Sobat Bosan terhibur dan sampai jumpa di info-info menarik selanjutnya.